Eh, udah mulai. Silakan Bu Ripa. Ya, saat itu aku backupin record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salam. Waalaikumsalam. baik. Mohon izin Ustadz, kita akan mulai. Bapak Ibu, mohon izin kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah lana hikmataka wanzur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita bertemu kembali di dalam kajian rutin kita, yaitu di program Quranic Journey yang ke-9, yang insya Allah Allah selalu ridhoi dan Allah rahmati. Salawat ma'assalam selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada beliau, kepada keluarga dan para sahabatnya. Semoga insya Allah kita diberikan kesempatan untuk bisa selalu menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu yang dicintai Allah, kita mulakan bersama dengan membaca basmalah dan Ummul Quran. Semoga hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita, Ustadz kita yang terhormat. Assalamualaikum Ustadz Nas. Waalaikumsalam Semoga warahmatullahi Ustadz sehat selalu ya. wabarakatuh. Ya, baik. Untuk Bapak Ibu yang hadir, insya Allah juga sehat selalu. Baik, hari ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Masya Allah, tanpa terasa program kita Quranic Journey ke-9 ini sudah berakhir. Tapi bukan akhir dari program kita untuk selanjutnya, insya Allah ya. Baik, untuk efektif waktu dan tempat, tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Mbak Rifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ih wa ansarih ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Sahabat wa sayyidat, as'adakumullah hayatakum. Bapak Ibu yang muliakan, syukur yang tak terhingga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan dan menganugerahkan kepada kita. Itu banyak nikmat yang tak henti-hentinya Allah hadirkan untuk kita, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat bisa bersilaturahim, nikmat bisa belajar, nikmat bisa mengkaji, dan banyak nikmat. Wabil khusus nikmatul iman wal Islam. Semoga berkumpul kita dengan insya Allah orang-orang saleh. Allah hadirkan kita senantiasa bersamakan bukan hanya di dunia. Insya Allah Allah kelak hadirkan pula kebersamaan ini kelak nanti bersama-sama di surganya Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Arifai, hari ini untuk QG yang ke-9 kita sudah memasuki pertemuan yang ke-12. Itu maknanya untuk QG yang ke-9 kita tuntaskan pertemuannya di malam hari ini bertepatan pula dengan berakhirnya surah Al-Hasyr. Masya. Al-Hasyr selesai. Insya Allah kita rencanakan akan dilanjutkan dengan QG yang ke-10 dan memang niatan kami baik saya maupun Dzul Jalali wal Ikram DJWI rencana ingin menyelesaikan ikhtisar surah sampai surat An-Nas ya, ya surat An-Nas gitu ya. Jadi kalau malam hari ini kita akan membaca surah Asy-Syams gitu ya. Surah ke-91 berarti masih ada eh, sekitar 23 surah lagi. 23 surat lagi, Ustaz. Ya, itu artinya mungkin biasa mungkin dua kali Dua tiga season lagi. ya 2 season lagi Dua QG season. 10 dan 11 insya Allah ya. Seperti itu insya Allah supaya Insya Allah harinya Ustaz di Rabu malam. kalau tidak ada perubahan sementara Insya Allah ya. Ya. akan
Lanjutkan QG nanti mungkin di bulan Desember itu di setiap Rabu malam Ba'da Isya seperti Ya, itu. insya Insya Allah. Baik, seperti biasa hari ini kita akan menuntaskan surah Al-Hasyr ayat ke-24 ya. Seperti biasa sebelum kita urai pesan-pesan di dalam surah Al-Hasyr ayat 12, monggo kami persilakan jika seandainya di antara Bapak Ibu ada yang telah menyelesaikan, menuntaskan huraian ayatnya dan menebalkan itu pada materi yang kami sudah kirim kemarin ya Bun ya. Sudah kirim ya. Iya, sudah dikirim di grup. Oke. Kirim Baik, di grup Ustaz. silakan kalau ada yang mau ditampilkan. Yang mau menebalkan, Silakan. yang menguraikan silakan. Bunda Tin ya sudah. Bunda Tin biasanya Datin. sudah tuh biasanya. Ya Bunda Tin. Alhamdulillah. Baik Bun, sebentar Bun. Yang menebalkannya, Bun? Ayat yang menebalkannya? Baik, Nah, nggak apa-apa Bun. Ya nggak ini aja apa-apa ya. ya mikrofonnya. Iya, ada. Coba naik ke atas dikit lagi Bun. Berarti naik lagi. Hmm. Oh banyak ya. Geser kiri, Bun. Geser kiri. Geser ke kirinya, Bunda. Ke kiri, Bunda. Ke kiri. Iya, betul betul. Iya. Naik ke atas dikit lagi Bun. Ada Nah, 20 ada ya. 14, 15 ya Bun ya. Baik, makasih Bunda Tin. Heeh, iya, baik. Terima kasih, Bun. Nggak kedengeran itu. Baik, Iya, nggak apa-apa. Baik, silakan ada lagi. Ini semuanya tertutup ini. ya. Monggo, monggo. Ayo, Bu Eli Bu sudah, Bu Huria. Eli. Beda Huria kalau sudah, boleh Bun. Ayo Bu Bun. Huria, silakan. Mm-mm. Boleh nyalakan ini dulu mikrofon. Mikrofonnya silakan, Bun. Lupa. Belum semua Ah. Ustaz. Oh belum semua nggak apa-apa. Monggo menebalkannya dulu. Menebalkannya sudah ya. 19. 19 ya. Oh banyak ya. Hmm, baik, alhamdulillah. Barakallahu fi. Ya, kasih Bunda Huria. Apakah Ya, ada yang lain Ustaz. masih? Ada lagi Bu Eli. Ya Ustaz, Oh ya iya, Ustaz, ya ya Bunda. kasih. Boleh Bun. Iya Ustaz, Silakan. ya Nah, Ustaz. oh iya menebalkannya, alhamdulillah. Iya, menebak sama ini 20 Ustaz. 20. Banyak. Iya, Gak apa-apa Bu. Tadi Bunda iya, iya, 19. Huria makasih. 19 ya. Oke, gak Iya, apa-apa. Hmm. Barakallahu fiik. Makasih Bunda Eli. Kasih, Bun. Ya, ada lagi silakan. Pak Joko ada, sudah. Silakan. Bu Sumi. Belum Iya. kali ya, Bu Pak. Sri. Selamat. Nanti kita bahas. Tidak ada. Iya, Baik, kalau baik. tidak ada, selanjutnya Bunda Tin akan membacakan ayat 24 pun. Silakan, Bun. Mikrofonnya silakan dibuka dulu, Bun. Mikrofonnya. Nah, sudah Bun. Iya. Alhamdulillah. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Barakallahu. Baik. Terima kasih. Artinya silakan, Bun. Ya, boleh Bun. Artinya. Ya, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Bertasbihlah kepadanya apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Alhamdulillah. Iya. Barakallahu fiik. Rahimana wa rahimallahu jami'an. Semoga Allah merahmati siapa saja yang membaca dan mendengarkan firman-firmannya, ayat-ayatnya.
Bapak Ibu muliakan, pada ayat 24 yang tadi sudah dibacakan oleh Bunda Tin ayatnya. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Pada ayat ini, coba Bapak Ibu kita melanjutkan tentang ada berapa nama-nama Allah yang terindah. Ada berapa Al-Asmaul Husna disebut di dalam ayat ke-24 ini. Coba Bapak Ibu hitung. Holik. Berapa Bunda Rifa? Satu, dua, tiga, empat, Daida Novian? Berapa Bun? lima, enam. 6 ya. Lima, Enam. Bunda Tin, 5 ya. Hmm, lima Ustaz. Lanjut. 5 ya. Daida berapa? Satu, dua, tiga, Hmm. empat, Pak Herman? 5. Ya. Pak Al-Asmaul Husna. Holik, Bari, Iya. Jadi kalau Maliku, Musawir, kita bacanya dari sini nih. Satu. Ya. Hakim, Aziz. Satu, dua. Aziz. Terus Al-Musawir ya. Musawir, Bari, Holik. Mari 5. di atas ya Ustaz. Dari atas. sama. Ya. Kalau mau menghitung Allah berarti ada 6. Gitu ya. 6. Ya. Tapi kalau tanpa Allah berarti ada 5. Gitu ya. Ya. Wallahu dialah Allah al-Khaliq. Al-Khaliq itu kan artinya kalau di sini artinya yang maha mencipta ya. Cipta. Betul. Al-Khaliq. Al-Bari yang mewujudkan dari yang tiada. Hmm. Al-Musawwir yang membentuk rupa. Ya. Yang contoh yang sederhana membentuk rupa itu adalah mencipta manusia, laki-laki dan perempuan. Ya. Lalu laki-laki ada ciri khasnya apa, perempuan ciri khasnya apa, baik dari sisi fisik maupun dari sisi karakter, dari sisi zahir dan dari sisi batin. Itulah Allah. Bahkan manusia ketika bayinya belum terlahir aja kadang-kadang tidak tahu ya akan akan berwujud berupa apa bayinya, laki-laki atau perempuan. Kadang-kadang meski alat canggih sudah diadakan untuk menunjukkan untuk bisa mereka itu apa calon bayinya dengan USG, USG dan seterusnya, terkadang bisa saja meleset apa yang apa namanya apa yang Prediksi. apa diprediksi dengan apa yang lahir kan gitu. Atau dari awal diprediksi ini laki-laki, ternyata begitu usia sekian, oh dia perempuan. Atau diprediksi awalnya perempuan, taunya usia sekian bulan ya berubah. Nah itu Allah yang membentuk. Manusia tidak bisa membentuk. Ya, meski secara ilmiah orang bisa mengusahakan, kan dalam dunia medis, dunia ilmiah bisa saja berupaya berikhtiar seorang sepasang suami istri yang mendambakan anak si muda misalkan dia bisa saja atas saran dokter ketika ingin mendapatkan atau memiliki anak laki-laki maka ada program melalui secara penelitian ya secara medis penelitian dilakukan apa misalkan mengkonsumsi makanan-makanan tertentu seperti itu dan sebagainya lah. Ikhtiar itu bisa saja ikhtiar supaya anaknya perempuan maka seperti ini supaya anak laki-laki seperti ini itu kan bagian daripada ikhtiar atau pada akhirnya Allah yang menentukan itulah musawwir bentuk dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghadirkan manusia itu
Begitu sempurna dalam eh, pandangan Allah Subhanahu wa taala, meski kadang-kadang dianggap cacat, dianggap tidak sempurna dalam pandangan manusia. Ada hikmah, banyak hikmah di belakang itu yang manusia kadang-kadang baru mengenalinya, baru memahaminya di belakang hari. Saya pernah menyampaikan, misalkan ada kisah ya, Ibu. Ada kisah seorang remaja yang dahulu itu cerdas, sigap, cekatan dan sebagainya, gitu ya. Tapi hanya seperti itu aja. Banyak. Begitu Allah hadirkan musibah padanya, dan musibah itu sampai menjadikan dia itu eh, buta, matanya buta. Ya, wah itu drop sekali, itu putus asa dan sebagainya. Tapi lihat, dia bangkit, dia meyakini itu, kemudian dia belajar dari mendengar, dari sebagainya kan gitu. Akhirnya menjadi motivator. Dan dengan ketika dia buta itu, justru dia bisa berkeliling dunia. Dia Masya menjadi Allah. wakil Indonesia untuk remaja berprestasi di PBB, gitu kan? Oh ya Allah. Subhanallah. Lalu dia Subhanallah. katakan yang menggugah perasaan kita nih. Nyata Allah SWT menghadirkan ini untuk mengangkat derajat saya. Seandainya saya tidak seperti ini, mungkin saya tidak jadi seperti ini. Seandainya mata saya dahulu tidak seperti ini, tidak buta, saya tidak menjadi, yang saya bayangkan seperti sekarang ini, menjadi juru bicara, berkeliling dunia, dan juru bicara dan sebagainya. Itulah jalan Allah untuk menentukan seseorang dengan caranya sendiri. Yang dalam pandangan manusia, asalnya mungkin adalah tidak sempurna dan sebagainya. Ya. Penilaian-penilaian seperti itu eh, secara sosial mungkin diterima gitu ya. Tetapi Allah ingin menghadirkan, Allah ingin membuktikan bahwa di balik daripada wujud yang dianggap tidak sempurna itu, maka sesungguhnya ada keluar biasaan, pembuktian daripada kekuasaan Allah. Ada lagi Bapak Ibu yang kamu muliakan, misalkan saya pernah dengar namanya Muhammad Ihsan yang sudah saya berceritakan ya. Muhammad Ihsan itu terlahir dikisahkan oleh orang tuanya, terlahir secara prematur ya. Maka ketika lahir selama sekian lama dia di dalam apa namanya inkubator ya, inkubator. Iya, inkubator karena memang masih janinnya masih terlalu muda kan gitu ya. Ternyata begitu berjalan waktu di didiagnosa ternyata mengalami kelainan pada otaknya. Jadi anak ini bermasalah dengan otaknya, gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Singkat cerita, Bapak muliakan, ternyata iya betul otaknya ada masalah sehingga berjalan pun tidak bisa. Dia harus berada di kursi roda sejak kecil, kan gitu ya. Tapi subhanallah dalam apa namanya apa misalnya keterbatasan cara karena memang sarafnya terganggu, ternyata dia bisa menghafal Al-Quran dan hafal 30 juz yang Itu ya. orang-orang ini yang orang-orang normal sulit kan gitu ya. Ternyata dia bisa menghafal. Masya Allah. Usut ternyata orang tuanya sejak kali dia mengandung dibacakan terus oleh ibunya itu Al-Quran. Sampai anaknya itu lahir dan di dalam inkubator dibacakan terus-menerus. Sehingga anak itu begitu keluar itu ya seperti sudah kayak apa namanya kaset yang keluar dari mulut gitu ya. Padahal anak ini dari sisi medis anak ini tidak normal, otaknya bermasalah kan gitu ya. Tapi itu bagi pandangan manusia, tidak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Dan banyak hal ya, Bapak Ibu, banyak hal lah gitu kan. Banyaklah yang kita anggap dalam di dunia-dunia di viral di berbagai media, orang-orang yang dalam pandangan manusia ternyata itu ya tidak tidak sempurna, tetapi Allah Subhanahu wa taala itu ya ingin menampakkan dengan juga ikhtiar dari yang bersangkutan, usaha yang gigih dari bersangkutan, sehingga Allah mewujudkan dan menunjukkan kekuasaannya kepada manusia. Itulah musawwir. Lahul Masya asmaul husna, baginya nama-nama yang terindah. Paling indah. Allah memiliki nama-nama yang terindah.
Yusabbihu lahu ma fis samawat. Bertasbih kepadanya ma fis samawat. Bapak Ibu, kali kata ma itu sendiri artinya kan sesuatu yang tidak berakal asalnya. Ma itu kan apa? Tapi Apanya? iya apa? Tapi terkadang juga digunakan untuk yang berakal. Ya. Jadi apa saja atau siapa saja yang di langit dan juga di bumi. Apa Jadi sih? kalau apa yang ada di bumi, apa berarti benda-benda, Hmm, tumbuhan-tumbuhan, hewan itu ma. Tapi kan manusia juga yusabih. Manusia juga bertasbih. Manusia juga mensucikan Allah. Sehingga kata ma dalam konteks ayat ini bisa berlaku dua-duanya, baik yang apa namanya, yang benda mati maupun manusia, yakni makhluk hidup seperti manusia. Lalu kenapa Allah menggunakan ma? Tidak berbicara yusabbihu lahu man fis samawati. Karena di ayat lain juga ada yusabbihu lahu man fis samawati wal ard. Tapi di ayat ini ma fis samawati wal ard ada kesan dari ayat yang bisa kita tangkap Bapak Ibu yang muliakan. Apa itu? Manusia agar berpikir, manusia coba merenung, ya, mencoba mentadaburi. Apa? Jika benda saja, benda mati saja, batu, pohonan, gitu ya, kayu dan segala macam, air dan seterusnya. Semua makhluk Allah yang kita sebut sebagai benda mati, ya gitu, mereka yusabbihu lahu, mereka bertasbih kepada Allah. Baik benda-benda yang ada di langit dan juga apa yang ada di bumi. Kalau benda saja yang tidak berakal, yang dipandang mati oleh sebagian, itu bertasbih kepada Allah, maka harusnya manusia lebih yang diberikan oleh Allah. Apa itu? Akal ya. pikiran, gitu ya, kemampuan untuk apa namanya mengabdi kepada Allah dengan lebih baik daripada makhluk-makhluk Allah yang lain. Nah, jadi kata itu ada isyarat bahwasanya ini teguran kepada manusia. Kayak manusia, benda yang mati saja mau bertasbih kepada Allah, apalagi engkau harus yang begitu. Wa huwal azizul hakim, dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Jadi Allah itu perkasa untuk mengatur semua makhluknya, menentukan semua makhluknya. Tapi meski demikian, Allah itu hakim. Allah itu bijaksana. Bagian dari bijaksanaan itu, Bapak yang menyatakan, misalkan, di dalam keluarga hadir anak-anak. Alhamdulillah ada dalam keluarga anak Allah hadirkan anak laki-laki dan anak perempuan. Tapi terkadang apa yang diharapkan oleh orang tua tidak sesuai. Anaknya dipinginkan itu misalkan saya pengen punya anak lima, tiga laki-laki, dua perempuan. Ternyata yang terjadi kebalikannya. Perempuannya tiga, laki-lakinya dua. Atau pengen punya anak laki-laki yang pertama dan kedua. Ternyata tidak sesuai harapan. Dan terkadang ternyata anaknya semua laki-laki. Atau sebaliknya anaknya semua perempuan. Kan begitu. Nah, eh, Allah Subhanahu wa taala hakim, maha bijaksana. Allah tahu yang mampu dilakukan oleh keluarga itu. Jadi, misalkan begini Bapak. Dalam satu keluarga kenapa Allah hadirkan anaknya empat semuanya laki-laki, tiga semuanya laki-laki, tidak ada perempuannya. Dalam ilmunya Allah meski mungkin pasangan itu menyesali dalam artian kok tidak kenapa tidak memiliki anak perempuan gitu ya. Misalkan begitu, maka Allah SWT sesungguhnya mengetahui kebaikan yang ada pada keluarga itu dengan tidak dihadirkannya anak perempuan di keluarga itu. Kenapa boleh jadi? Boleh jadi kalau Allah hadirkan anak perempuan, dia tidak bisa amanat untuk menjaga anak perempuan. Maka dibanding daripada nanti dalam ilmunya Allah SWT, dia akan tercemar keluarganya, akan apa jadi sorotan fitnah keluarganya. Maka Allah tidak hadirkan pada keluarga itu anak perempuan. Atau sebaliknya, kok anaknya perempuan semuanya? Tidak ada laki-lakinya. Karena dalam ilmunya Allah boleh jadi ini keluarga laki-laki perempuan ini kalau dikasih anak laki-laki bakalan jengkel, bakalan kesel, bakalan marah, bakalan macam-macam. Kenapa dibuat jengkel anak laki-lakinya? Maka dalam ilmunya Allah ini keluarga bagusnya dikasih perempuan semuanya. Jadi apapun yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang dibutuhkan manusia, bukan yang diingini oleh manusia.
Bukankah ibu-ibu yang kami muliakan dalam kisah Ashabul Kahfi, gitu ya? Bukan maksud saya bukan Ashabul Kahfi, dalam kisah dalam surat Al-Kahfi di mana Nabiullah Musa alaihissalam di apa namanya dipertemukan dengan seorang laki-laki yang ibu-ibu bapak-bapak sering dengar namanya adalah Khidir, gitu ya, Khidir kan gitu ya. Jadi Khidir itu namanya ibu-ibu ada nama dalam tafsir, ada nama aslinya tuh. Khidir itu bukan nama asli itu nama julukan. Di Nabi Khidir itu julukan. Nama aslinya adalah Balia bin Malkan, gitu ya Bapak Ibu namanya tuh. Dalam tafsir orang laki-laki itu tuh yang punya ilmu, yang dikasih Allah ilmu tuh itu namanya Balia bin Malkan. Ya. Nah, yang kemudian canggih orang ini, digdaya orang ini, gitu ya. Oh, ya digdaya lah, apa namanya, hebat lah orang ini. Sehingga ketika suatu ketika dia berjalan di eh, pekarangan atau di hutan yang di bawahnya adalah pohon-pohonan yang sudah mengeri berjatuhan, udah kering, apa namanya, kuning, coklat, hitam dan sebagainya. Tapi karena hebatnya orang ini sehingga apa yang terjadi? Begitu melewati, maka rumput-rumput yang tadinya sudah menguning itu menjadi hijau. Saking digdayanya nih orang ini. Maka hijau itu dalam bahasa Arab akhdar. Maka itulah disebutnya khidir tuh. Jadi semuanya hijau-hijau jadi hijau semua. Jamaknya akhdar itu khidir, ya. Nah itu contoh. Apa yang terjadi dalam perjalanan Nabi Musa dengan Khidir itu? Dia bertemu dengan anak-anak, bertemu dengan anak kecil, kemudian anak kecil dibunuh oleh Khidir, Iya. oleh Bali ya kan begitu ya, dia itunya dibunuh. Maka Nabi Musa protes, loh kenapa? Kenapa Kenapa? engkau ataktula rojulan? Ini, apakah engkau membunuh seorang yang tidak dia punya dosa, tidak berdosa, tidak melakukan dosa apa-apa, tidak melakukan kemungkaran apa-apa, kenapa dibunuh tuh anak tuh? Nah, maka Khidir mengatakan, gitu ya, bukankah aku ceritakan, aku sampaikan padamu, maka engkau tidak, bahwa engkau tidak akan sabar ya. Alam aqul lakum in laka lan tastati'a ma'aya sabra. Kan sudah aku bilang, ente nggak bakalan sabar menemui apa namanya peristiwa-peristiwa. Apa yang terjadi? Dijawab kemudian di dalam surat Al-Kahfi itu. Apa bahwasanya kata Nabi Khidir, kata Khidir kepada Nabi Musa, anak yang aku bunuh itu, itulah adalah kesayangan anak kesayangan orang tuanya. Saking sayangnya orang tuanya itu, ayurhiqahuma tughyana wa kufra. Nanti begitu dia remaja, tumbuh remaja, ternyata anak ini kufur, kafir anak ini. Mhm. Dalam ilmunya Allah yang diberikan kepada Khidir. Ini anak tumbuh remaja, nanti jadi kafir nih. Maka yurhiqahuma tughyana wa kufra, karena sayangnya orang tua ini, kedua orang tua ini kepada anak ini, maka ketika anaknya kafir, orang tuanya juga ikut kafir. Saking sayangnya orang tua itu kepada anak ini. Maka sebelum orang tuanya, anaknya menjadi kafir, orang tuanya jadi murtad, maka dibunuhlah anak ini itu supaya dua-duanya selamat. Toh nanti orang tuanya bisa bikin lagi anak. Kira-kira gitu tuh. Nah, jadi itulah ilmu yang diberi oleh Allah SWT tentang masa depan yang tidak diberikan kepada sembarang manusia. Nabi atau orang-orang yang terpilih. Gitu, Bapak Ibu. Nah, itulah Al-Hakim. Jadi Allah Maha Bijaksana menentukan suatu peristiwa terjadi. Saya kira itu ya dari sisi apa namanya pesan ayat di dalam surah Al-Hasyr ayat ke 2 20. 24 ini. Pertemuannya 12 tapi ayatnya 24 ya benar ya. Oke. Sekarang kita urai kata-katanya nih Bapak Ibu. Huwa dialah, Ya, ini isim isim untuk dominan tafsil. Itu punya. munfasil. Oh, dopir munfasil bener ya, alhamdulillah munfasil. Munfasil. Allah Allah ya. Allah. Isim Sim, lafad, jalalah jalalah. Al-Khaliq yang yang menciptakan. menciptakan. Isim ya. Isim. Isimnya isim. Isim fa'il bukan Ustaz? Ah, isim fa'il boleh. Hmm. Bener, isim fa'il.
Isim fa'il dengan kata lain sifat. Betul. Jadi semua isim fa'il itu kategorinya sifat. Sifat. Ya, isim maf'ul juga kategorinya semuanya sifat. Iya. Baik, al-khaliq, al-bari, Yang mewujudkan. ya, yang memunculkan ya, gitu ya. Ya, Bari'u. Al-bari'u, yang menghadirkan, menghadirkan, mewujudkan. wujudkan dari sesuatu yang tidak ada kan gitu. Baik, itulah. Isim. Oke, isim yang sama ya, Sama yang Ustaz. hadirkan dari yang tiada. Isim, isim Sifat fa'il. fa'il. Ya, kalau disebut fa'il aja nanti keliru nih. Isim fa'il plus sifat atau sifat. Al-musawwir yang membentuk Rupa. rupa. Sama Ustaz ya. Nama, isim, sifat. Sifat Lahu bagi bagi huruf jar. isim. Nah, hari. Huruf jar ya. Hu, yang Hu, hu-nya Isim domir. dhamir muttasil. Muttasil. tas. Oh iya. Al-asma, nama-nama. Nama. Isim jamak Nama. taksir. Al-husna yang terindah. Isim, sifat. Sifat. Ya, namanya tafdil. Bil. Oh, takdir. Tafdil, betul. Berarti isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil itu termasuk sifat, Ustaz. Ah, betul, Bu. Isim tafdil, isim maf'ul, isim fa'il, itu sifat. Baik, lanjutkan. Yusabbihu. Tasbih, bertasbih. Tasbih. Fi'il, Fi'il. Fi'il mudhari'. mudhari. Mudhari. Lahu bagi atau kepadanya. Huruf jar. Hurufnya huruf apa? Jar. Ya, lahu. Hu. Hu-nya, Nah, isim nya. domir. Isim domir. Domir muttasil. Mut. Ma, apa yang? Apa yang Isim, mau, sul. mausul. Samawati. Ini harfu jar. Benar. Isim. As-samawat. Itu isim muannas bukan Ustaz? Ya, oh boleh, benar. Ini isim muannas. Lebih tepat ditambah mungkin jamak muannas. Jamak Yang mu'annas salim. Betul. Wa dan Eh, huruf atop. atau betul. Al-ard bumi. Bumi isim Isim muannas. mu'annas. Wa huwal azizul hakim. Wa dan Dan huruf huruf atop. atau. atau Huwa Ya, dialah isim domir munfasil. dhamir mun. munfasil. Al-aziz Aziz isim maha perkasa. Isim sifat. Isim sifat. hakim Al-hakim yang maha Yang jaksana. bijaksana. bijak.
Isim ya. Isim sifat. Isim sifat. Itu dia. Jadi ternyata kalau nggak hitungnya ada 21 nih Bapak Ibu nih. Itu ya. Mm-mm. Boleh ada yang kelebihan nggak ada kayaknya sih ya, nggak ada kelebihan ya. Pas ya. Ada 21 kata. Bapak Ibu. Tadi ada yang dua-dua ya? Tuh kan ada yang dua-dua. Yang mana nih? Apa? Nomornya yang Dua mana tuh? satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Kayaknya nggak ada nomor. Nggak ada kan ya Bapak ya? Semuanya Enggak. kan? Baik. 21 ya. Iya. Saya lupa. Saya lupa hu-nya nggak dipisah lahu. Jadi Oh, 19. 20 ini double ya 19 iya. punya. Ini double Lahu kurangin 2 berarti bener ya? Iya. bisa saat Lahu iya la dan ha. Domir. Iya. Barangkali lahu itu pisah. Lahu, roh lahum, lana, lana. punya itu domir mutasi Ustadz ya. Hunya betul dalam mutasil nih dia. Dalam mutasil. Itu. Kalau 2 digandeng tinggal dikurangin bener ya? Kurang-kurang 20. Nah, 20 ya. baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan tentang ayat di atas, Bapak Ibu silahkan kalau ada pertanyaan. Silahkan ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Hadis Qudsi. Hadis Qudsi. Silahkan. Siapa boleh Iya. yang membacanya? Baik, saya panggilkan untuk membaca. Silahkan Bunda Rina, berkenan. Bunda Oh. Rina, silahkan. Ini kayaknya saya Hmm? cocok. Hmm? Silahkan Bu. Hadisnya yang ini ya, Ab- An Abdillah ibni Kinanah itu. Oh gitu, Bun. Ada yang beda ya? Ini di situ ya? Oh iya. Ya, kayaknya sama Coba dibacakan, Bun. Abbas Mirosim. Iya, sama ini yang kemarin dikirim itu ya, saya kopinya belum diambil tadi hujan terus. Oh Tapi gitu. sama ini sama yang ke Hmm. 10 ini. Ya. Bunda boleh lihat monitor, bisa kelihatan? Oh, ini. Iya, silahkan yang di monitor aja boleh dibacanya. Silahkan. Baik. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Pendek ini hadisnya. Mm-mm. Yalqa Ibrahimu abahu Fayaqul. fayaqulu ya Rabbi innaka wa'adtani an la tukhziyani Tukhzin. yauma yub'asuna fayaqulullahu inni haramtu jannata ala kafirin. Ibrahim menjumpai Allah dan berkata, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau menjanjikan kepadaku bahwa Engkau tidak akan menghinakanku di hari kebangkitan." Maka Allah menjawab, "Sesungguhnya aku haramkan surga untuk orang-orang kafir." Baik. Ini Ini yang Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi yang memintakan Nabi Ibrahim ini Ya. pada Allah agar kata Nabi Ibrahim supaya dirinya tidak dihinakan, ya. Maka dia ingin keluarganya itu eh, selamatkan kira-kira gitu. Ya mana? Ya Rob,
Innaka wa'adtani alla tukhziyani yub'atsun. Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau janjikan kepadaku bahwa Engkau tidak akan menghinakan aku di hari kebangkitan. Fayaqulullahu, maka dijawab sama Allah, inni haramtul jannata 'alal kafirin. Tapi aku haramkan, wahai Ibrahim, surga itu ditempati oleh orang kafir. Bapak Ibu yang muliakan, di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, wa idh qala Ibrahimu li abihi azar. Ya. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azar. Ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya yaitu Azar. Nah, Azar itu adalah di dalam sebutan ayat Al-Qur'annya abihi, berarti ayah itu ya. Tapi sebagian lagi penafsir mengatakan bahwa abihi pada kata ayat itu yang diikuti dengan kata Azar itu bukanlah ayah kandung Nabi Ibrahim alaihissalam. Misalkan hmm, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa ayahnya Nabi Ibrahim itu namanya adalah Tasarikh. Namanya adalah Tasarikh, ya. Sedangkan yang lain menyebut nama ayahnya adalah Azar. Nah, kalau yang menganggap ayahnya Azar berarti ayahnya Nabi Ibrahim itu kafir. Karena Azar pembuat patung. Bagi yang mengatakan Azar itu bukanlah ayahnya Nabi Ibrahim, tapi dia adalah orang yang mengasuh Ibrahim. Dia adalah pamannya, ya. Jadi pantas saja kalau Allah tidak perkenankan eh, apa namanya eh, kepada Azar karena Azar ternyata membuat patung untuk disembah dan dia sendiri golongan penyembah berhala. Maka karenanya maka dia termasuk orang kafir. Karena kafir maka Allah tidak penuhi doanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah dia. Jadi anak orang tua itu kalau anaknya itu Muslim, orang tuanya kafir, maka perlakuan anak kepada ayahnya dan ibunya yang non-Muslim itu ada dibagi dua. Ya, pertama, seorang anak tetap wajib patuh hormat kepada orang tuanya. Siapapun orang tuanya, agama apapun orang tuanya. Entah dia murtad, ataukah memang dari awalnya dia memang bukan Muslim, tapi anaknya yang mualaf, misalkan begitu, maka sebagai anak tetap wajib menghormati orang tuanya. Tetapi dalam urusan akidah, maka anak itu tidak bisa menaati orang tuanya. Kalau pada hal-hal yang bagi apa namanya dianggap bermaksiat kepada Allah SWT, meskipun orang tuanya yang memerintah. Begitu. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya meski ayahnya Ibrahim atau pamannya Nabi Ibrahim, tetap saja diharamkan dia masuk surga karena dia telah menyekutukan Allah. Kafir, ingkar kepada Allah SWT. Inilah daripada hadits qudsi, ya, yang maknanya seperti itu. Baik, adakah pertanyaan sampai di sini, Bapak Ibu? Ya, baik, silakan. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan, Ya, tidak ada. baik, Baik, tidak ada, kita akan minta bacakan hadis doa ini. Oh, doa. ya, siapa nih? Bu Rifa akan Ya, baca. doa Ibu Huria, silakan. Ayo, Bun. Ibu Huria, silakan mikrofonnya. Di ada Bun ya kelihatannya. Mau lihat Pak layar. Oke, ini ada kan ya di sini. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha' biyadikal khair in innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fi laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tar wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Artinya, wahai Allah pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Engkau berikan rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki tanpa perhitungan. Surat Al-Imran ayat 27. Alhamdulillah, barakallahu fi. Ini ayatnya pas banget kata Bunda tadi ya. Pas banget ayatnya, ayat tentang kekuasaan ini. Pilkada. Iya, Iya nih, iya pas sekarang situasinya. iya pada ya. Mesti. Heeh. Tapi kemarin waktu ini sih, waktu nulis sih nggak mikir karena akan ada pilkada, enggak. Ini aja. 16 ya. Iya. Nggak pikiran karena ini mau dipakai pas di hari ada pilkada, enggak juga sih. Kan Allah tiba-tiba menghadirkan ini, Allah, Qadarullah. iya, diarahkan saya untuk mengutipkan ayat ini kan gitu. Padahal kan banyak yang lain doa. Ini doa Bapak Ibu yang memuliakan, doa nih. Allahumma ya Allah, Malikal Mulk, pemilik segala kerajaan. Tu'til mulka, kau berikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki. Kau tabut kekuasaan dari siapa saja yang kau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki. Engkau hinakan siapa yang kau kehendaki. Biyadikal khair, segala kebaikan ada pada dirimu ya Allah. Ya ala kulli qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Yulijul laila fin nahar, kau masukkan malam ke dalam siang. Ya, siangnya jadi gelap, jadi berubah jadi malam. Watulijul nahara fil lail, kamu kau gantikan malam itu dengan siang. Yang seakan-akan ditutup malamnya itu oleh siang. Itu. Wa tukhrijul hayya minal mayyit, kau keluarkan yang hidup, kau keluarkan kehidupan setelah kematian. Wa tukhrijul mayyita minal hayy, dan kau keluarkan yang mati daripada yang hidup. Artinya apa itu tukhrijul mayyita minal hayy? Kau hidupkan kembali. Kan gitu ya. Kau matikan dan kau hidupkan. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, dan engkaulah yang memberikan siapa saja kehendaki. Kalau engkau kehendaki bighairi hisab, tidak ada perhitungannya. Allah membalas siapa saja di antara uh, hamba-hambanya itu dengan kehendak Allah, mau memberikannya apa namanya sedikit atau banyak.
boleh nih doanya. Tidak berkaitan dengan kekuasaan aja sih. Bisa jangan nggak mesti harus tunggu karena lagi ada kekuasaan baca ayat ini enggak juga sih. Kan gitu. Memang ada syaratnya tapi bukan karena ayat untuk mencari kekuasaan. Kan. Baik, Bapak muliakan, kita akan lanjutkan di bagian terakhir daripada ikhtisar surah hari ini yaitu surah Asy-Syams ya. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها السماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. Tuh, Bapak Ibu nih. Ada ada 8 ayat ya. 7 ya. Coba Bapak Ibu cari ada berapa kata sumpah, ya, ada berapa kali objek sumpah di sini yang dibacakan oleh Allah. Yang disebut dalam surat Asy-Syams dari ayat 1 ayat ke-7. Silakan. Jumlahnya saja ada berapa? Satu, dua, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Berapa? Satu, dua, Ada berapa kali? empat, Silahkan ibu-ibu, ada berapa? Betul. Coba berapa? Mau dihitung. 7, 7 ya. Ada berapa? 7. 7. 7 Baik. Ustadz katanya. Alhamdulillah 7. Yang lain? Udah Tin berapa? Bunda Tin ada. Belum ya. Tapi di, tapi di bawahnya Allah bersumpah sebanyak 11 kali. Tuh Bu Rima udah baca. Yang mana aja berarti? Nah, coba. Ayo. 11 jam. Enak sih udah ada contekannya. Wasamsi, Satu, waduhaha, Syams. Kedua, wal komari, waduhaha, ya. wanuha, ketiga Kan wal komari, Kok nggak mau di merah-merahin? Syams. wasyamsi waduhaha, wal Tuh. komari idza talaha, wal komari wanahari, jallaha, 5 walaili, wallaili idza yakshaha, wasamsi wa ma banaha, wal ardi wa ma tohaha, wa nafsim wa ma sawwaha. Jadi yang dimaksud 11 itu mana saja, Bun? Ini Ustaz. Wasamsi, Samsi 1. waduhaha, Ya. 2, wal komari 3, Ya. 4 wanahari, Mana hari? 5 walaili, Malaili. 6 wasamai wa ma banaha, Sampai pada 6. Terus? wal ardi wa ma Malam. tohaha, Untuk haha 7. Haha, wa sawah. nafsim wa ma sawwaha. 8. Kan. Terus kata 11 dari mana ini ya? Yang 11 yang itu Pak Ustadz. Wa ma banaha 6 dan 7. Oh iya, benar. Nah, itu Wal maksudnya. ardi Jadi, 8, 9. Wa ma tohaha. Wa nafsim 10. Wa ma sawwaha 11. betul. Jadi, ini. Terus ini. Umat, banaha, Masa 8 ya. Ini. ardi, tohaha, Ini. nafsi, sawah. Ini. Sawwaha. Dua, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, betul ya.
11 ya. Itu ya, Bun. Jadi ada Iya, jumlahnya 11 sumpah nih sampai ayat ke-7. iya Pak Ustaz. Syamas, ad-duha wa duha wa qamar, nahar, lain, sama, Hawal. banaha, ard, Hmm. lahaha, nafs, sawaha. Ah, jumlahnya 11. Oke, Sama. 11 ya Ustaz ya. 11. Baik, kita coba ini ya. Surat Asy-Syams bahasa Arab, bahasa Indonesianya matahari. Matahari. Syams itu matahari. Terus alasan penamaan surat ini namakan Asy-Syams karena pada awal surat Al-Quran Allah bersumpah dengan Asy-Syams dan matahari. Surat Syams menekankan pada tema akhlak berupa tazkiyah dan pensucian jiwa. Demikian juga menyinggung tentang kisah Nabi Saleh alaihissalam dan unta betina Nabi Saleh. Terbunuhnya unta itu oh ini itu ya terusnya itu. Tadi mau dibawa ke bawahnya nih, gak dibuang aja ini. Tuh, jadi ada kisah tentang Nabi Saleh dan umatnya. Itu ya. Kaum Samud yang meminta kepada Nabi Musa membuktikan kerasulannya dengan cara apa? Mintanya apa tuh? Mintanya unta keluar dari batu. Nah, mau dari batu. Dan dikeluarkan oleh Allah dari batu sedang hamil tua. Maka kata Allah melalui Nabi Musa, jangan ganggu untaku ya. Jangan ganggu untaku. Bahkan berbagilah makan dan minum dengan untaku. Tapi yang terjadi apa? Untanya itu disembelih. Diganggu. Karena disembelih maka disiksalah orang-orang kaum Samud. Ya itulah awal surat. Baik. Surat ini namanya Asyams karena pada awal suratnya bersumpah dengan nama Allah wasyamsi wa duha. Nama lain surat ini adalah Naqad Saleh. Naqah Saleh. Naqad itu artinya unta merahnya Nabi Saleh. Oke. Surat Asyams terdiri dari 15 ayat, 24 kata, 253 huruf. Menurut sebagian qari, surat Asy-Syams terdiri dari 16 ayat. Namun pendapat pertama yang lebih masyhur, yang 15 ini. Surat Asy-Syams adalah surat ke-91 berdasarkan susunan mushaf. 91. Ya, sedangkan berdasarkan turunnya, itu surat ke-26. Hmm. Nah, baik. Surah, apa namanya? Surah ke-26 sesuai urutan pewahyuan ya, tadi ya. Dari sisi ini, surat Asy-Syams adalah surah Al-Awsat Al-Mufassalat. Setengah-tengah, pendek tengah-tengahnya ya. Pendek pertengahan, ada pendek, pendek banget, ada panjang-panjang banget. Ini pertengahan, Tengah. inklusif. Tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang. Demikian juga surah ini adalah surah ke-18 yang dimulai dengan sumpah. Maksudnya awalnya ada wawu qasam, wal laili, wasyamsi, wal fajri kan gitu. Wal qamar Sama dan seterusnya. wal laili. Ya. Demikian juga surat ini ada surat ke-18 yang dimulai dengan sumpah pada awal suratnya. Terdapat 11 awal yang menjadi objek sumpah. Tadi sudah ya kita bahas ya. Ya. Terus surat Asy-Syams menekankan pada tema akhlak berupa tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Demikian juga menyinggung tentang kisah Nabi Saleh alaihissalam dan unta Nabi Saleh. Terbunuhnya unta tersebut di tangan kaum Samud dan nasib yang menimpa kaum Samud. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawaha wala yakhafu uqbaha. Itulah akhirnya diguncangkan dengan apa namanya itu gempa bumi yang sangat besar sehingga kemudian semuanya rasa apa namanya semuanya jatuh mati, dosa ditimpa kembali dari atas itu diangkat terus ditimpakan kembali. Itulah balasan bagi para apa namanya itu
pendurhaka. Allah sudah pesankan oleh Nabi Musanya jangan ganggu untaku, tapi itu Minta bukan hanya diganggu, dibunuh unta. disembelih ya. Iya. Itu maaf Ustadz, dianjurkan untuk membaca surat ini pada sholat Idul Fitri. Alasannya apa Ustadz? Ya itu karena Nabi menganjurkan. Mm-mm. Mhm. Biasanya gini, rokat pertama wasyamsi, rokat kedua walaili. Al-Lail. Walaili idza yaghsha. Kan setelah asyams al-lail tuh ya. Tapi tidak hanya pada Idul Fitri ya. Tidak hanya surat ini maksudnya ya. Mm-mm. Surat Al-A'la juga dianjurkan kan di Idul Fitri ya. Hmm, Gitu. Kenapa? Mungkin kalau apa ada isyarat, ada apa? Kenapa itu dibacakan itu? Karena pertama isinya di surat ini banyak sekali tentang sumpah, Mhm. Hmm. sumpah Allah. Ya. Lalu kedua berbicara tentang tazkiyatun nafas. Konteksnya dengan Idul Fitri menggunakan harta sebagai tazkiyatul mal, si harta. Pensucian jiwa itu ya. Nah, bisa dalam hal ini surat ini adalah tazkiyatun nafas, pensucian jiwa. Tasbihun nafas. Ada korelasinya tazkiyatun nafas itu pensucian jiwa. Nah, keutamaan surat Asy-Syams. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membawa surah ini, membaca surat ini, maka seolah-olah ia bersedekah dengan apa yang disinari oleh matahari dan bulan. Masya Allah. Demikian juga diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan kepada para sahabat untuk membaca surat Asy-Syams pada sholat-sholat mereka. Jadi selain Idul Fitri, juga pada sholat mereka. Diriwayatkan dari Imam Ja'far As-Sadiq, barang siapa yang membaca surat Asy-Syams, maka pada hari kiamat seluruh anggota badannya dan seluruh segala yang ada di sampingnya memberikan kesaksian yang memberikan keuntungan untuknya. Karena Asy-Syams kan bicara tentang lingkungan kan, matahari, bulan, malam, siang, kan gitu tuh. Hmm. Heeh. Hmm. Tercakup semua. Terputus-putus Ustadz. Suaranya hilang. Ustadz mohon maaf terputus. Sinyalnya Sinyal. terganggu. Allah SWT ya. Saya empat. Iya. Terputus-putus Ustadz. Mohon Sudah, maaf. sudah nih? Masih ya, masih ya. Iya, Bentar, sudah, sebentar. sudah, sudah. Sudah. Saya off-kan dulu aja kameranya ya. Lagi. Iya, silakan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala beliau Allah berfirman, aku menerima kesaksian kalian atas hambaku dan aku akan berikan pahala untuknya. Antarlah mereka hingga surga sehingga ia menikmati apa yang ia telah pilih dari nikmat-nikmat surgawi. Nah, itu Masya Allah. tentang iya tentang orang yang senang membaca surah Syams. Asy-Syams. Tujuan utama surah ini diturunkan yaitu kebaikan serta untuk menghindari segala bentuk tindakan yang buruk. Hal itu ditekankan karena banyaknya sumpah yang menyebut sekian macam agar manusia dapat memperhatikan guna mencapai tujuan utama itu. Sebab jika tidak, mereka akan terancam mengalami bencana sebagaimana dialami oleh generasi sebelum. Seperti halnya dengan pembangkang kaum Tsamud yang telah menyembelih unta yang mereka minta supaya keluar dari batu. Padahal Nabi Saleh telah berpesan agar mereka menjaga dan memberi minum untanya. Ternyata berkhianat ya. Nah, selain itu, surat Asy-Syams juga telah disebutkan dalam beberapa hadis, di antaranya tentang Mu'ad bin Jabal. Bahwasanya apabila sholat hendaklah membaca surat salah satunya surat Asy-Syams. Ini dia nih. Sholat Mu'adzun ibni Jabal. Sholat telah Mu'ad bin Jabal. Sholat Ibnu Sa'ad. Mu'ad bin Jabal sholat. Dia dari golongan Al-Ansari. Li ashabihi al-isya'a. Ini memimpin sholat menjadi imam. Jadi sahabat Mu'ad bin Jabal jadi imam Isya. Fatawalla alaihim. Tapi bacanya panjang banget. Fansarafa rajulun minna.
Maka orang yang salah satu jamaah ini, salah satu jamaah ini muadzin ini ketika jadi imam yang bacanya panjang, akhirnya dia minggir keluar, ya. Fasalla Nggak fa kuat. ukhbir faqala innahu munafik. Maka dikasih tahulah setelah sholat, orang ini ngomong sama Muaz, aku tadi pergi, aku meninggalkan sholat jamaah, saya sholat sendiri aja. Itu. Itu kata orang itu. Maka fa akhbarahu maqala Muaz faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi? Muaz dikasih tahu oleh orang itu tahu begitu tuh, maka Muaz tuh marah lalu mengatakan innahu munafik, tuh orang tuh munafik tuh. Hmm. Gara-gara Hmm. saya panjang, tuh bacanya panjang dia keluar dari sholat. Itu munafik tuh kata Muaz. Falamma balagha dzalika rajulu dakhala ala Rasulullah sallallahu. Akhirnya orang itu disebut munafik, dia ngelapor kepada Nabi. Peristiwa tadi tuh, saya keluar dari sholat habis Muaz bacanya lama banget ayatnya. Kakinya pegel. Ah, orang tua pada Ngantuk. ngantuk juga, pegel, lemes, Iya. macam-macam lapar. Tuh. Maka Muad dipanggil oleh Rasulullah SAW sambil ketika bertemu Muad dikatakan kepada Muad, Aturi itu antaku nafatanan ya Muad. Kamu pengen jadi pembawa fitnah, Muaz. Jadi malah dimarahin. Ya. Muad baca suratnya panjang dimarahin sama Nabi. Ente mau bikin fitnah, bikin kacau ente. Gitu. Jadi dia dilapor ke Nabi, dia bangga, alah bakalan dibela sama Nabi, ya Nabi ngomong ngaji panjang. Gitu. Malah dimarahin. Iya, lalu dibilangin sama Nabi, ya Muaz, hai Muaz, idza atmam tanasa faqra bisyamsi wa duhaha. Hai Muaz, kalau engkau amam tak menjadi imam bagi orang-orang, udah rakaat pertama baca wasyamsi wa duhaha saja. Nggak panjang, nggak pendek, sedang. Iya, Iya, sedang. sedang. Atau sabbihisma rabbikal a'la, atau baca surat sabihis. Waqra bismi rabbik, dan baca Iqra. Iqra. Qul-lail. Baca walaili idza. Jadi maksudnya nggak usah yang panjang-panjang, Muad. Jangan rokat pertama Al-Baqarah. Waduh, Oh, dari oh ya. Sam, rokat kedua Al-A'la, Imran, Iqra, Al-lail. Gitu. 3 juz. Iya, tiga. Akhirnya orang tadi merasa dimenangkan oleh Rasulullah dan Muad diberi peringatan. Yang Al-A'la, Iqra, Al-lail. Ini ada berapa sih suratnya? Yang pertama, Asyamas, 4. Sabihisma, Al-Ala, Asyam, Al-Lail. Al-A'la, Ada 4. Iqra, Al-lail. Ala. Nah, jadi Asyam Al-Ikhlas tuh nggak ada ya? apa Bun? Al-Ikhlas. Ada di sini. Al-Ikhlas itu bisa kalau sholat sunnah. Kalau sholat sunnah ikhlas. Sumpah Allah dengan makhluk ya. Tadi sudah ya. Hmm. Ikhlas. Oke. Sumpah-sumpah tadi ada 11 tadi udah diurai ya. Jadi ada sumpah. Ini dia. Ini Bapak Ibu nih. 4 sumpah ayat di awal ya. Sumpahnya itu apa tuh? Demi matahari ya. Lalu demi bulan, Bulan, ya, demi malam. 4 ya. demi siang, demi malam. Ya, udah tuh matahari, bulan, siang, malam. 4 ayat ini sesungguhnya berbicara tentang matahari dan waktu dari 4 keadaan yang berbeda-beda. Yang pertama ketika naik sepenggalan, kan duha tuh ya. Oh iya. Kedua ketika bulan memantulkan cahayanya, berarti malam ya. Walaili. Ya. Iya. Dan ketiga apa namanya? eh, Kosong. dan ketika sempurna penyebaran cahayanya. Terus di siang hari, yang keempat ketika cahayanya tidak tampak lagi. Salah satu bagian bumi. Tuh, jadi ada 4 tuh di situ. Matahari tidak bersinar, ya. Terus demi waktu duha di mana matahari naik sepenggalan, demi waktu malam Tenggelamnya. dan mulanya, ya. Terus disebut juga
eh, bersumpah cahaya yang tidak tampak lagi. Sudah pergi apa tuh matahari. Selanjutnya Allah bersumpah dengan matahari dan sinarnya secara khusus di pagi hari, duha, serta bulan yang memancar di dalam hari menandakan pentingnya cahaya kehidupan. Ini mengajak manusia untuk untuk merenungkan bagaimana cahaya bimbingan Allah dapat mengarahkan hidup manusia. Bagaimana Ibnu Asyur, matahari sebagai pemisahan bagaikan ajaran Islam yang mancar cahaya ke seluruh penjuru dunia. Ya, oke. Ini, ini isi sumpah ya. Yang terakhir nih, sumpah langit dan bumi mencerminkan kebesaran Allah. Langit yang tinggi dan kokoh serta bumi yang luas hampanya menunjukkan kekuasaan kasih sayang Allah kepada makhluknya agar manusia bersyukur atas segala nikmat yang telah dianugerahkan untuk. Inilah risal apa ikhtisar ringkasan poin-poin yang ada pada surah Asy-Syams. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo Bunda Rifa kalau ada ingin. Baik, Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu, terkait ikhtisar kita di surat ini. Silakan. Bunda Tin, ada yang mau ditanyakan? Bunda Rina? Ya, saya mau tanya ini Ustaz tentang doa tadi. Enggak, Bud. Ketika baca itu saya teringat ketika di pergantian kepala sekolah Ya. pas pertemuan itu saya doakan seperti itu. Mm-mm. Terus kemudian kenapa kok saya buka Quran terus kemudian baca itu bukan punya rencana enggak. Ternyata beliau itu enggak lama kemudian beberapa saat kena masalah. Jadi Oh, saya merasa dosa, merasa terkena. Saya kan berdoa itu enggak berencana mau gimana gimana enggak, cuman buka Quran kok ketemu itu ya udah saya baca begitu. Terus kemudian beliau itu karena terbawa oleh teman, oleh pengaruh ya dipengaruhi lah gitu. Akhirnya kan kena masalah. Kemudian dilengserkan jadi kepala sekolah. Tapi sebetulnya beliau tuh baik banget. Cuma karena temannya itu jadi kena masalah. jadi ini ya terbawa ya temannya ya. Jadi kok saya doa seperti itu kok bisa jadi kepala itu? Apa karena ini pikiran saya atau pikirannya jadi merasa dosa? Tapi sampai sekarang pun masih hubungannya masih baik, masih silaturahmi, masih ini. Baik. Beliau juga nggak tahu kalau itu memang ini saya juga nggak punya pikiran kayak gitu. Itu jadi saya merasa gimana gitu Ustaz. Baik. Pertama, saya kira niat itu kan tergantung orang yang berniatnya maksud apa ya. Tergantung maksudnya untuk apa ini kan gitu ya. Hmm. Jadi kalau maksudnya dari awal bukan untuk mencelakakan seseorang ya insya Allah nggak masalah gitu ya. Iya, Cuma Ustaz. dia niatnya untuk mencelakakan orang ya. Itu bahwa orang itu kemudian terjadi sesuatu semuanya tentu ada atas kehendak Allah. Kehendak Allah cuma kita apa namanya ya punya ini aja tadi punya apa sih namanya itu nggak enak gitu ya perasaan kok kayaknya saya yang ini nih ya hal waktu doa pun maksudnya adalah bukan untuk mendoakan keburukan bukan dari dia kan Enggak, karena ditodong tiba-tiba kok terus Bu oh Rina ya, doa gitu langsung kemudian saya ya udah apa yang saya lihat yang ya itulah doa itu itu ada sisipannya itu gitu jadi berarti ada sinyal sebenarnya tuh ya dari Allah Masya Allah. tapi dia nggak banyak nggak cekata saya kira kalau tidak diniati untuk apa Enggak usah pelaku sama sekali enggak ini. ya pun ya baik dari yang lain silakan Bu. Baik. Ustaz, mau nanya Ustaz.
Monggo, Mela. Feli, silahkan. Ini ya. Ini Ustadz, apa bedanya kalau di surah Al-A'la yang kemarin dipelajari itu kad aflaha man tazakka, sedangkan di surah As-Samsi kad aflaha man zakkaha. Itu beda nggak Ustadz? Oh iya, secara kalimat memang dia berbeda ya. Gitu. Qad aflaha man tazakka. Ya. Kalau kau bilang tazakka berarti maknanya sepintas dari sisi kebahasaan, beruntunglah orang yang dia usaha membersihkan dirinya. Gitu ya, Oh, berusaha membersihkan dirinya. Yang sungguh-sungguh membersihkan dirinya. Itu qad aflaha man tazakka. Tapi kalau qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang yang mensucikan hatinya atau jiwanya. Yang oh, dilakukan dengan hati. cara zakka berarti Oh, berulang-ulang. mensucikan. Secara Oh, istiqomah. Dilakukan secara terus-menerus. Itu oh. zakka. Itu. Jadi hati jiwa ya, lebih ke jiwa Ya, ya kalau sama-sama zakat. jiwa, cuma yang pertama tadi sungguh-sungguh melakukannya. Kalau yang Mm-mm. ini dilakukan secara terus Terus menerus, menerus. Oh, berulang. ini terus. Emang Itu surah Asam sini waktu di salat duha ya, Ustaz? Memang yang disarankan. dibaca anjurannya di salat duha yang pertama ya. Duha Iya, pertama asyamas, kedua ad-duha, ketiga apa al-kafirun, keempat misalnya kafirun. ya al-ikhlas atau yang lain juga boleh. Tapi Oh, biasanya iya. kalau duha yang pertama asyams ini dia. Karena ada kata Iya, Asam. wasyamsi wa duha. Oh, iya. Gitu Oke. berarti. Ya. Iya, makasih Ustaz. Kami Bun. Baik, ada lagi silahkan. Ayo, terakhir ini. Libur terusan, Iya, nanti libur nih. bikin Ada? kangen, Silahkan. bikin bikin kangen dengan pelajaran. Iya, Masya Allah. ya. Cukup? Tidak ada? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Iya, Kalau tidak ada, kita mungkin sempurnakan. Silahkan, Ustadz. baik. Ini saya malah nggak bisa mengembalikan, menyalakan kembali itunya kameranya, Bapak. Mohon maaf. Oh iya, Sinyal ya Ustaz ya. Iya, error dari tadi ngehang ini. saya tutup dulu ya Udah ininya, selesai ya? partisipannya. Oke. Iya, Ustadznya nggak bisa kebuka ya? Bisa juga ini. Baik. Iya, nggak apa-apa. Silahkan, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu muliakan, kita apa namanya doa ini untuk sementara pertemuan yang ke-12 untuk akhir pertemuan dari Quranic Journey yang ke-9. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, yang kita dapat, yang kita kaji, yang kita hafal, yang kita paham. Semoga Allah ridho dalam Amin. kita bahas, kita kaji, kita dalami, dan semoga ilmu tadi bermanfaat dunia dan akhirat serta menjadi saksi bagi kita. Ya, insyaallah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, min kulli dhanbin azim, wa atubu ilayhi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وإلى الجنة دليلا ومن النار سترا وحجابا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz, terima kasih Bapak Ibu. Bu Ana, silahkan ada yang mau disampaikan? Barangkali mungkin tadi ada yang terlambat ya Ustadz ya. Insya Allah kita adakan KJ ke-10 ada di malam, di Rabu malam insya Allah ya Ustadz ya. Allah. Mungkin di bulan Desember Ustadz ya. Ya Allah di bulan Desember. Minggu ketiga atau minggu berapa terserah Ustadz ya. Ya. Ya, nanti diinfo dari Ustadz. Nanti diinfo dari Ustadz. Baik, Alhamdulillah. Bu Ana, Iya, sekali lagi saya mohon doanya Ibu-Ibu ya, Pak Ustadz. Insya Allah kami akan berangkat umroh ke Turki pada hari Kamis tanggal 28.
Alhamdulillah. Insya Allah mohon doanya. Mohon doanya. Hingga dalam perjalanan kita disehatkan selamat, kembali ke tanah air juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Amin. Insya Makasih Allah Bapak di Ibu. lain waktu kita bisa umroh bersama-sama kembali ya Ustadz ya. Insya Allah. Mohon doanya. Baik, Alhamdulillah. Mohon maaf dari kami. Mohon maaf lahir batin. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam program Kiji ke-10 nanti. Insya Allah. Kita sempurnakan kembali dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz. Makasih Terima kasih Ustaz. Bapak Makasih Ibu. Bapak Ibu. Maaf lahir Maaf lahir batin. batin. Selalu. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pulang dan perjalanan Amin, insya insya Allah. Allah. Terima kasih. Izin live ya. Ya, oke.